Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan mereview atau menjelaskan game yang sudah saya buat. Nah, nama game itu adalah game Block Breaker. Nah, game Block Breaker ini adalah game yang di dalamnya ada block, pedal, ball, start. Nah, ini pedal ini untuk memantulkan bolanya ke blok ini. Jadi jika bolanya terkena blok ini, maka blok ini akan menghilang dan skornya bertambah 1. Jadi satu blok sama dengan 1 skor. Nah, kita lanjut saja ke codingannya. Pertama kita beralih ke codingan blok. Codingan blok ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah when I receive you win dan hide. Ini untuk jika menerima sinyal win, maka spread block ini akan terhide. Di bawahnya ada juga when green flag is clicked dan hide. Ini fungsinya jika tombol hijau ini diklik, tombol bendera hijau ini diklik, maka spread block ini akan terhide. Dan di bawahnya ada juga when I receive game over dan hide. Ini fungsinya jika menerima sinyal game over, maka spread block ini akan terhide lagi. Nah, di sampingnya ada juga when backdrop switch to moon 2. Nah, ini artinya jika backdrop beralih ke moon 2, backdropnya ini ada 2 kostum. Yang pertama kostum moon 1 dan kostum moon 2. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini jika backdrop beralih ke moon 2, maka set size to 75%, maka blok ini berubah ukurannya ke ukuran 75%. Nah, di bawahnya ada point in direction 90. Ini untuk mengatur posisi atau posisi hadapannya gitu ke posisi 90. Nah, di bawahnya ada show ini untuk menampilkan spread blocknya. Selanjutnya ada forever ini untuk mengunci codingan yang ada di dalamnya agar codingan yang ada di dalamnya itu bekerja selama gamenya dimulai. Selanjutnya ada if touching ball ini artinya jika spread block ini mengenai bola, maka broadcast bounce, maka memberi sinyal bounce. Di bawahnya ada juga repeat 10. Ini artinya mengulanginya 10 kali. Di dalamnya ada change color effect by. Ini untuk memberikan efek warna saat blok ini mengenai bola sebesar 25. Nah, di bawahnya ada change ghost effect by. Nah, ini untuk memberikan animasi saat menghilangnya sebesar 4. Di bawahnya ada change size by minus 4. Ini untuk jika bloknya terkena bola, maka bloknya ini akan berubah ukurannya ke minus 4. Nah, ini ada juga turn right 15 degrees. Ini untuk mengatur animasinya agar animasi menghilangnya itu memutar ke kanan sebesar 15. Nah, di bawahnya ada juga hide dan change score by 1. Ini untuk menghilangkan bloknya saat bloknya ini terkena bola dan untuk menambahkan 1 skor. Kita lanjut ke codingan pedal. Codingan pedal ini ada 4 bagian. Yang pertama when green flag is clicked dan hide. Nah, when green flag is clicked dan hide ini fungsinya jika tombol bendera hijau ini diklik, maka sprite pedal ini akan terhide. Ini ada juga when I receive you win dan hide. Ini fungsinya jika menerima sinyal win, maka sprite pedal ini akan terhide. Dan ini yang di bawahnya ada when I receive game over dan hide. Fungsinya ini untuk menghilangkan sprite pedalnya jika menerima sinyal game over. Ini ada juga when backdrop switch to moon 2 dan show. Ini jika backdrop beralih ke backdrop moon 2, maka sprite pedal ini akan muncul atau akan show. Nah, ini di bawahnya ada go to x 0, y-nya minus 168. Ini untuk mengatur posisi awal pedalnya ke posisi 0 dan minus 168. Jadi posisi 0 dan minus 148 itu ada di posisi ini, posisi
bawah sini. Ini juga bisa kita atur atau kalian yang buat posisi sendiri. Nah, di bawahnya ada forever. Di dalam forever ini ada points toward mouse pointer. Ini fungsi codingan ini untuk pedalnya ini mengikuti mouse pointer kita. Jadi misalnya mouse pointer kita ke kanan, maka pedalnya akan ikut ke kanan, dan mouse pointer ini ke kiri, maka pedalnya akan ikut ke kiri. Begitupun ke tengah. Nah, selanjutnya ada set session style. Nah, ini untuk mengatur posisi hadapnya ke mana saja. Nah, terus ada moves 20 steps. Ini untuk mengatur kecepatan pedalnya. Jadi kecepatan pedal di sini 20. Nah, di bawahnya ada set Y to minus 140. Ini codingan yang ini harus disamakan dengan codingan bola yang ini, Y position minus 140. Jadi misalnya codingan bola di sini minus 150, maka codingan pedal yang set Y position ini, set Y itu ini harus 150 juga. Tapi di sini saya akan memakai minus 140 saja. Nah, kita lanjut. Di bawahnya ada if touching ball dan broadcast bounce. Ini fungsinya jika pedal ini mengenai bola, maka pedal ini memberikan sinyal bounce. Nah, lanjut ke codingan bola. Nah, codingan bola ini ada 5 bagian. Yang pertama ada when green flag is clicked dan hide. Ini fungsinya jika tombol bendera hijau ini diklik, maka sprite ball ini akan terhide. Dan di bawahnya ada juga when I receive bounce. Ini jika menerima sinyal bounce, maka point in direction 180. Ini untuk mengatur posisi ke 180. Nah, di bawahnya juga ada move 10 steps. Ini untuk mengatur kecepatan bolanya. Nah, ada juga when I receive you win dan hide. Ini untuk jika menerima sinyal win, maka sprite ball ini akan menghilang. Nah, di bawahnya ada juga when I receive game over dan hide. Ini fungsinya untuk jika menerima sinyal game over, maka bola ini akan hide. Di sampingnya ada juga when backdrop switch to mount 2 dan so. Ini fungsinya jika backdrop beralih ke mount 2, maka sprite ball ini akan muncul. Dan di bawahnya ada go to x 0 dan y-nya juga 0. Ini untuk mengatur posisi bolanya ke tengah-tengah. Di bawahnya ada point in direction 135. Ini untuk mengatur hadapannya ke 135. Nah, di bawahnya ada forever. Di dalam forever ada move 6 steps. Ini untuk mengatur kecepatan bolanya juga. Kecepatan bolanya nih jadi 6. Di bawahnya ada if y position minus 140 dan broadcast game over. Fungsinya jika y positionnya, jika bola ini menyentuh posisi minus 140, maka sprite ball ini akan memberi sinyal game over. Jadi posisi minus 140 ini ada di sini. Jika bolanya ini menyentuh posisi ini, maka Yulos ini akan muncul. Nah, jadi ada sprite Yulos atau ada tulisan Yulosnya. Nah, kita lanjut ke codingan start. Codingan start ini ada when green flag is clicked dan so. Nah, ini fungsinya untuk jika tombol bendera hijau ini diklik, maka start ini akan muncul. Di bawahnya ada juga go to x minus 5 dan y-nya minus 99. Ini fungsinya untuk mengatur posisi awal startnya ke minus 5 dan minus 99. Nah, ini bisa kalian atur sendiri atau mengikuti codingan yang ada di saya.
Di bawahnya ada juga forever, dan di dalam forever itu ada if touching mouse pointer. Ini artinya jika uh, jika start ini mengenai mouse pointer kita, maka switch custom to start 2. Maka start ini beralih ke kostum 2. Ini start ini ada dua kostum, yang pertama kostum start 1 dan kostum start 2. Nah, lanjut ke if mouse tone. Dan ada broadcast dan hide. Ini fungsinya jika start ini kita klik, maka start ini beralih ke backdrop start game atau memberikan sinyal start game. Dan di bawahnya ada juga hide. Ini untuk menghilangkan startnya, seperti startnya. Nah, yang terakhir ada else switch custom to start 1. Ini artinya jika tidak, maka start ini beralih ke kostum start 1. Nah, kita lanjut ke codingan Uwin ya. Codingan Uwinnya ada when green flag is clicked dan hide. Ini artinya jika tombol bendera hijau ini diklik, maka sprite Uwinnya akan terhide atau akan menghilang. Nah, di bawahnya ada set score to 0. Ini untuk mengatur skor kita agar skor awal kita 0. Nah, ini juga wait until skor sama dengan 13 dan go to x 0, y-nya juga 0. Ini untuk menunggu skornya sama dengan 13. Nah, jika udah 13, maka Uwin ini akan muncul di posisi tengah-tengah. Di bawahnya ada broadcast Uwin. Broadcast Uwin ini untuk memberi sinyal Uwin, dan ada start sound. Di bawahnya ada show dan stop all. Ini start sound ini untuk memutar sound yang sudah kita atur, dan show ini untuk menampilkan Uwinnya, dan stop all ini untuk memberhentikan gamenya. Nah, kita lanjut ke sprite Ulos. Sprite Ulos ini ada when green flag is clicked dan hide. Ini fungsinya jika tombol bendera hijau ini diklik, maka sprite Ulos ini akan terhide dulu. Nah, di sampingnya ada when I receive game over dan show. Ini jika menerima sinyal game over, maka Ulos ini akan muncul atau akan show. Nah, ini di bawahnya ada go to x 0 dan y-nya juga 0. Ini untuk mengatur posisi Ulosnya ke tengah-tengah seperti ini. Nah, di bawahnya juga ada start sound, broadcast, dan stop all. Nah, start sound ini seperti tadi untuk memutar soundnya. Broadcast ini untuk memberi sinyal game over, dan stop all ini untuk men-stop gamenya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan codingannya. Kita lanjut ke permainan gamenya. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Nah, itu tampilan kalau kita kalah. Nah, bagaimana tampilan kalau kita menang? Nah, kita coba lagi. Nah, itu tampilan jika kita menang. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.